Ya, pemirsa, belakangan ini jagat maya dihebohkan dengan banyaknya pemberitaan terkait kejahatan secara sadis yang pelakunya adalah kaum remaja. Salah satunya adalah kasus di Samarinda, di mana seorang remaja tega membunuh temannya sendiri. Kita akan membahasnya bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia, Reza Indragiri. Selamat siang, Mas Reza. Selamat siang, Assalamualaikum. Baik, Mas Reza, berdasarkan pengamatan Anda, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada remaja Indonesia saat ini? Tanda petik, sepertinya kita memang harus menerima kenyataan bahwa mereka yang kita sebut sebagai generasi muda atau anak muda yang dijadikan sebagai orang yang luhur hatinya, yang baru saja lepas dari dunia kanak-kanak itu ternyata tidaklah selembut seperti yang kita bayangkan sekian tahun silam. Berbicara tentang anak-anak, berbicara tentang remaja atau pemuda hari ini justru barangkali identik dengan perilaku kekerasan yang lebih ekstrim daripada waktu-waktu sebelumnya. Tetapi apapun kisahnya, apapun penyebabnya, tetap saja peraturan perundang-undangan semisal undang-undang sistem peradilan pidana anak mengingatkan kita, mewanti-wanti kita untuk paham betul bahwa mereka ini tetap harus diperlakukan secara manusiawi. Tidak bisa diperlakukan sebagai kriminal murni sebagaimana orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana. Ya, Mas Reza, tadi Anda sempat mengatakan tindak kriminalitas di kalangan remaja semakin ekstrim ya. Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut, Mas Reza? Saya selalu berkeyakinan bahwa ketika kita berbicara tentang perilaku, termasuk perilaku jahat, dalam konteks ini perilaku nakal anak-anak muda atau remaja, maka selalu ada dua faktor yang saling berinteraksi satu sama lain, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Orang juga menyebutnya sebagai faktor disposisi dan faktor situasi. Bicara tentang faktor disposisi, banyak jelas. Bicara kepribadian, barangkali juga bicara tentang DNA dan seterusnya, tetapi saya lebih memberikan garis bawah pada faktor situasi, yaitu bagaimana anak-anak belajar secara keliru, belajar secara sosial untuk kemudian mengadopsi, kemudian menerapkan atau mempraktekkan perilaku-perilaku salah sebagaimana yang mungkin mereka saksikan di berbagai macam ruang informasi. Sebagai misal yang juga menjadi keprihatinan banyak pihak adalah media sosial. Barangkali disitulah anak-anak belajar sekali lagi secara keliru untuk kemudian mempraktekkan perilaku-perilaku kekerasan seolah-olah inilah merupakan jalan keluar atau solusi atas setiap persoalan yang mereka alami. Media sosial misalnya mengkondisikan kita untuk berpikir secara instan, jangka pendek, sesingkat mungkin, yang dikhawatirkan memunculkan perilaku impulsif. Perilaku impulsif bertemu dengan gambaran-gambaran atau potret tentang kekerasan, maka hitung-hitungan di atas kertas relatif mudah bagi remaja untuk kemudian meniru perbuatan serupa. Pengawasan media sosial di Indonesia sendiri menurut Anda saat ini seperti apa sih, Mas Reza? Karena seperti yang Anda sampaikan, sepertinya mudah sekali para remaja ini mengakses dokumen-dokumen atau hal-hal yang seharusnya tidak mereka lihat melalui media sosial. Saya pikir negara lewat Kominfo misalnya sudah melakukan berbagai macam inisiatif, tapi jelas dikubur satu akan tumbuh seribu. Satu ruang informasi di media sosial sudah diblokir, tapi esok hari mungkin akan bermunculan 1 juta ruang-ruang informasi berikutnya. Alhasil barangkali kita harus belajar dari pengalaman masa silam. Dulu kita juga sempat gelisah ketika ada televisi, tapi kemudian dunia berhasil menemukan solusi agar masyarakat imun dari informasi-informasi yang keliru di televisi. Nah sekarang barangkali tantangannya datang dari media sosial. Jadi tanda petik, mungkin kita biarkan saja sampai perjalanan waktu menemukan sebuah jalan keluar bagaimana agar kita termasuk anak-anak kita lebih kebal, lebih imun, lebih cerdas dalam menyikapi berbagai macam informasi. Tetapi tetap saya memandang peran keluarga, terutama sekali orang tua, akan menjadi sebuah standar yang paling tepat tentang bagaimana sesungguhnya informasi yang patut untuk disimak oleh anak dan mana pula informasi yang patut dikesampingkan oleh anak. Jadi kembali ke lingkungan keluarga. Baik, selain faktor media sosial, apakah juga ada kemudian trauma masa lalu atau mungkin dampak dari perundungan yang juga berkontribusi pada tingkat kriminalitas pada remaja, Mas Reza? Memang tergantung pada mazhab psikologi apa yang sedang kita jadikan sebagai acuan berpikir. Kalau kita menganut pada mazhab pertama, psikoanalisis misalnya, memang perbincangan akan mengarah pada trauma masa silam, mengkambing hitamkan masa lalu yang seolah identik dengan penderitaan dan seluruh umat manusia termasuk anak-anak seolah tidak akan bisa melepaskan
dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan itu. Tetapi saya pikir kembali, saya pribadi menganut pada mazhab kedua, berarti sekali lagi relevan bagi kita untuk berbicara bukan tentang masa lalu, tetapi tentang masa sekarang. Apa yang diobservasi oleh si anak atau apa yang diamati oleh si anak, kemudian dia timbang-timbang di dalam pikirannya, kemudian dia duplikasi dalam perilaku yang nyata. Itulah proses belajar yang keliru, proses belajar sosial yang salah. Nah, untuk kemudian mengoreksinya, maka sudah barang tentu kita harus berikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar ulang, belajar sosial secara lebih tepat. Kembali menyajikan informasi yang lebih konstruktif, yang lebih produktif bagi anak-anak di ruang media sosial, saya pikir merupakan solusi yang juga patut untuk dipertimbangkan. Baik, Mas Reza, sepertinya masih sulit untuk diterima ya bahwa kemudian seorang remaja kita lihat sekarang bahkan bisa membunuh sahabatnya sendiri. Apakah ada tanda-tanda yang bisa diawasi oleh orang tua, orang terdekat, keluarga untuk melihat kalau kemudian ada kecenderungan melakukan tindak kriminalitas dari anak remajanya? Memang ada teori klasik yang menyebut 3 biang kerok mengapa manusia berubah tabiat menjadi jahat adalah misalnya kemiskinan, kehidupan keluarga yang tidak harmonis, serta adanya pengaruh narkoba dan miras. Tetapi saya pikir juga saya sekali lagi tidak mau mensimplifikasi misalnya dengan mengatakan, oh berarti di kalangan masyarakat miskin lebih potensial menghasilkan kriminal-kriminal baru. Saya tentu tidak akan menyimpulkan seperti itu. Kembali saya ingin mengatakan bahwa adanya interaksi antara faktor dalam dengan faktor lingkungan menjadi hal yang sangat penting. Spesifik ketika kita bicara tentang pasca kejadian, sudah berulang kali dalam sekian banyak kesempatan saya mendorong dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dengan fokus pada pemberatan sanksi. Jadi kalau hari ini anak-anak katakanlah mendapat hukuman yang relatif ringan ketika mereka melakukan perbuatan pidana yang sadis, tetapi mudah-mudahan revisi itu keluarga, masyarakat, lebih khusus anak-anak akan bisa mendapatkan pesan penting bahwa perbuatan mereka juga akan berkonsekuensi sangat buruk terhadap kehidupan mereka sendiri. Apa outcome yang diharapkan Mas Reza dengan pemberatan sanksi dalam Undang-Undang Peradilan Anak? Pemberatan sanksi memang bukan merupakan satu-satunya formula. Kalau kita ingin memunculkan efek deterrence atau efek gentar sekaligus efek jera, maka ada 2 acuan lain yang harus menjadi patokan kerja, yaitu bagaimana proses hukum bisa berlangsung secara cepat dan juga secara ajak atau konsisten. Nah, hukuman yang berat dikombinasikan dengan proses hukum yang cepat dan konsisten, maka itu mudah-mudahan akan memunculkan keinsafan di kepala setiap orang, termasuk di kepala remaja, bahwa setiap perbuatan mereka akan berkonsekuensi negatif. Setiap perbuatan jahat mereka akan berkonsekuensi buruk dan menyakitkan bagi diri mereka sendiri. Selama 3 acuan tadi, yaitu berat, cepat, dan konsisten belum bisa ditegakkan, maka saya khawatir bahwa undang-undang yang ada, termasuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan jadi macan kertas belaka. Baik, terima kasih Kriminolog Universitas Indonesia, Mas Reza Indragiri sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat beraktivitas kembali.